Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD, guru SMA N1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni persamaan reaksi. Materi ini ada dalam pokok bahasan stoikiometri dan pada kurikulum 2013 dipelajari pada kelas 10 semester 2. Nah, para sahabat sekalian, apa itu persamaan reaksi? Apa saja komponen-komponennya? Dan bagaimana cara menyetarakannya? Mari kita ikuti bahasan selanjutnya. Persamaan reaksi. Ini contohnya misalnya 2NaS ditambah Cl2G menghasilkan 2NaClS. Pada suatu reaksi kimia terdapat dua jenis zat, yaitu pereaksi atau reaktan dan produk atau hasil reaksi. Nah, pereaksi itu ada di sebelah kiri atau ruas kiri tanda panah, ya, itu yang dilingkari. Kemudian hasil reaksi itu ada di ruas kanan, ya, itu hasil reaksi. Komponen dalam persamaan reaksi kimia ya itu terdiri dari satu rumus kimia zat. Berikutnya adalah koefisien reaksi. Selanjutnya adalah wujud zat. Ini adalah komponen dalam persamaan reaksi ya. Komponen lengkapnya. Persamaan reaksi misalnya dalam reaksi tadi 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Maka angka 2 ini adalah koefisiennya, ya, ditulis sejajar ya. Ini ditulis sebelah kiri dari rumus kimianya, ya. Itu 2 adalah koefisien reaksi. Kemudian Na ini di sini adalah rumus zatnya, rumus kimianya. Kemudian S-nya ini adalah wujud zatnya ya. S itu berarti padat, wujud zatnya. Kemudian dalam Cl2 ya ini adalah koefisiennya tidak ada di sana ya. Itu berarti 1. Jadi kalau koefisien kalau 1 tidak bisa dituliskan. Kemudian Cl2 itu rumus kimianya, ada rumus kimia dari gas klor ya. Kemudian G ini wujudnya berarti dia gas. Kemudian dalam 2NaCl ini angka 2 ini koefisiennya ya. Jadi ditulisnya sejajar. Kemudian nah NaCl ini rumus kimianya, rumus kimia dari garam ya, NaCl. Kemudian S-nya ini wujud zatnya. Ya, jadi ini komponennya ya. Ini contoh persamaan reaksi yang lengkap ya. Ada koefisien, ada rumus kimia dan ada wujud zat. Kemudian koefisien reaksi itu menyatakan jumlah partikel dari setiap reaksi dan hasil reaksi. Misalnya pada reaksi ya 2NaS ditambah Cl2G menghasilkan 2NaCl, ini bisa dibaca ya 2 molekul. Jadi koefisien itu menyatakan jumlah partikel ya, partikel misalnya molekul. 2 molekul Na ya bereaksi dengan ya 1 molekul Cl2 ya. Ini karena koefisien 1 untuk Cl2 ya. Menghasilkan, ini tanda panah dibaca menghasilkan ya, 2 molekul NaCl. Saya ulang ya. Berarti itu bisa dibaca 2 molekul Na ya, bereaksi dengan tanda panah sana ya, tambah itu bereaksi dengan 1 molekul Cl2 menghasilkan itu tanda panahnya ya, 2 molekul NaCl. Nah, koefisien 1 umumnya tidak ditulis. Jadi kalau angka 1 seperti Cl itu 1 umumnya tidak ditulis. Kemudian angka-angkanya dalam koefisien itu umumnya sederhana dan tidak pecahan. Jadi kalau misalnya ini dua koefisiennya kan 2, 1, 2 ya. 2 untuk Na, 1 untuk Cl, 2 untuk NaCl. Ini sederhana. Jadi jangan sampai 4, 2, 4. Itu kurang sederhana. Jadi di sini 2, 1, 2. Ini maksudnya angkanya sederhana dan tidak pecahan. Sekarang rumus kimia zat. Zat yang terlibat dalam reaksi kimia dinyatakan dalam rumus kimianya. Rumus bereaksi diletakkan di ruas kiri dan hasil reaksi di ruas kanan. Ya.
Kedua ruas dihubungkan dengan tanda panah yang menyatakan arah reaksi. Ya, jadi tanda panahnya kalau ke kanan, berarti itu reaksinya searah ya ke kanan. Kemudian kalau tanda panahnya bolak-balik, berarti reaksi itu bisa dibalik. Ya, jadi ada reaksi ke kanan searah, ada reaksi dapat balik. Itu dengan tanda panah sebagai tandanya. Sekarang wujud zat. Meskipun bukan keharusan ya, terkadang jika perlu mencantumkan wujud zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Jadi ya kadang tidak dituliskan, tapi untuk lengkapnya wujud zat dituliskan. Nah, wujud zat ditulis dengan singkatan dalam tanda kurung ya sebagai subscript ya. Jadi ditulisnya agak turun ya. Di belakang rumusnya, di belakang itu berarti sebelah kanan dari rumus itu ya. Zat yang bersangkutan. Ya, padat, kalau padat itu solid, maka wujudnya lambangnya S, ya huruf kecil S-nya. Kemudian kalau cair itu liquid, berarti lambangnya L, kecil juga. Kemudian kalau gas berarti G ya huruf kecil. Kemudian kalau larut dalam air itu namanya aqueous ya berarti aqu ya. Ini lambangnya huruf kecil juga. Ini untuk lambang daripada wujud. Nah, sekarang bagaimana menyetarakan persamaan reaksi? Dalam persamaan reaksi ya unsur-unsur yang terlibat luas kiri dan luas kanan jumlahnya harus sama atau setara. Ini sesuai dengan ya nanti dipelajari ini hukum tekanan massa. Jadi massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Nah, karena massanya sama, maka unsur-unsurnya pun jumlahnya harus sama. Nah, untuk menghitung jumlah atom unsur, rumusnya ya, jumlah unsur sama dengan koefisien kali indeks. Misalnya, ini rumusnya misalnya 3 molekul H2O ya. Ini L, berarti cair ya, 3 molekul H2O. Maka angka 3 itu ini koefisien ya. Ini menghitung H dan menghitung O, menghitung semua dalam rumus kimia itu semuanya ya ke kanan. Kemudian ini indeks ditulisnya agak turun ya, subscript agak turun ya. Ini indeksnya ini indeks untuk H ya, untuk H saja. Jadi menghitung H saja angka 2 ini. Kemudian di depan O tidak ada angka, ini berarti indeksnya 1 ya, 1 tidak dituliskan. Nah, maka jumlah masing-masing unsur H-nya berarti ya 3 kali 2 ya, koefisiennya 3, indeksnya 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian O-nya adalah koefisien kali indeks, koefisiennya 3, indeksnya 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3 ya. Jadi jumlah unsur itu koefisien dikalikan dengan indeks. Nah, pada reaksi yang tadi ini ya, 2Na ditambah Cl2 ditambah 2NaCl. Nah, kita hitung unsur-unsurnya. Di sini Na sama dengan 2 ya. Cl juga 2 ya. Karena 2Na berarti Na-nya 2, Cl 2 berarti Cl-nya juga ada 2 unsur-unsurnya untuk ruas kiri. Kemudian ruas kanan Na juga 2 ya. Di sini kan 2 koefisiennya itu ada indeksnya juga Na1 berarti 2 kali 1, Na1 berarti 2 ya. Kemudian Cl, ini Cl itu koefisiennya 2, kemudian indeksnya 1 ya di depan Cl. Berarti 2 kali 1 juga 2. Ya. Ini berarti Na-nya sama-sama 2, kiri dan kanan ruasnya, kemudian C-nya pun 2. Nah, reaksi ini sudah setara karena jumlah unsur-unsurnya ya ruas kiri dan ruas kanan sama. Ya, jadi ini menyatakan setara. Nah, jika persamaan reaksi belum setara, maka harus disetarakan ya. Nah, cara menyetarakan itu ada dua, ada secara langsung ya, atau dengan tidak langsung. Nah, pada bahasan ini saya akan menyampaikan hanya secara langsung saja ya. Jadi secara tidak langsung nanti pada kesempatan lain. Di sini hanya secara langsung. Nah, menyetarakan secara langsung yaitu caranya dengan menuliskan angka-angka di depan rumus kimia ya, angka-angka itu namanya koefisien ya, yang dipandang perlu sehingga jumlah unsurnya sama. Ya, saya ulang, dengan menuliskan angka-angka di depan rumus kimia ya nanti sebagai koefisien yang dipandang perlu ya sehingga jumlah unsurnya sama. Misal contoh reaksi ini ya, Al ditambah H2SO4 ditambah menghasilkan Al2SO4 3 kali. Ya,
tambah H2. Ini reaksi ini apakah sudah setara atau belum? Ya, kita hitung dulu ya. Kita hitung sebelah kiri Al ada 1 ya, koefisien 1, indeks juga 1 berarti Al 1. Dan S ya, S itu ada 1 ya sebelah kiri, H2SO4 berarti S-nya 1. Kemudian H-nya H2 berarti H-nya ada 2. Kemudian O4 ya, O-nya ada 4. Jadi indeks 4 itu untuk O ya. Kemudian indeks 2 itu untuk H, S tidak ada angka ya, indeksnya berarti S indeksnya 1. Koefisiennya juga tidak ada berarti koefisiennya 1 ya. Jadi makanya jumlahnya demikian. Kemudian sebelah kanan ya Al 2 ya. Ini koefisiennya 1 kan, indeks untuk Al 2 berarti Al itu ada 2 ya. Kemudian S ya, S ini ya ada dalam kurung ya, di luar kurung ada indeks 3. Berarti itu hanya menghitung S dan O yang di luar kurung itu ya. Maka S-nya berarti 3. Kemudian H-nya itu ada 2 lah dalam H2 ya. Dan O-nya, ya O-nya ini ada 12 ya. Lihat O itu indeksnya untuk O ada 4 ya. Kemudian di luar kurung ada 3 ya. Dikalikan. Jadi kalau yang di luar kurung itu indeks untuk S dan O. Kalau yang dalam kurung itu indeks untuk O saja yang 4 itu. Maka untuk O jumlahnya ada 12. Nah, urutan penyetaraan jadi supaya gampang. Jadi ini belum setara ya. Karena jumlah-jumlahnya tidak sama kiri dan kanan ya. Al tidak sama kan, 1 dan 2, S juga tidak sama, hanya H yang sama ya, O tidak sama. Nah, untuk mempermudah supaya kita gampang menyetarakan, maka urutannya logam dulu ya. Logam dulu, di sana logamnya adalah Al ya. Kemudian non logam, tapi selain H dan O. Nah, H berikutnya O yang terakhir. Jadi ulang ini untuk mempermudah dalam menyetarakan secara langsung ya urutannya. Jadi logam dulu ya, logam. Unsur logam dulu, kemudian unsur non logam ya, tapi non logamnya selain H dan O. Berikutnya H, kemudian O. Jadi H dan O selalu terakhir. H sebelum terakhir supaya mempermudah dalam apa? Dalam menyetarakan. Ya, baik kita hitung AL sebelah kanan kan 2 ya, sebelah kiri 1. Maka untuk menyetarakan, kita tuliskan angka 2 di depan AL sebelah kiri. Oke, gitu ya. Nah, maka AL sebelah kiri kan jumlahnya berarti 2 ya, sebelah kiri ya. Jumlahnya 2. Berarti kalau sudah 2, AL-nya sudah setara. Nah, berikutnya jangan H dulu ya, karena ada unsur lain, S dulu ya. Jadi H dan O terakhir. Maka kita lihat S dulu. S asalnya ada 1 sebelah kiri, sebelah kanan 3. Maka untuk setarakan, tuliskan angka 3 berarti ya. Di depan H2SO4. Jadi jangan merusak rumus kimia. Jangan di depan S, tapi di depan H2SO4. Ya, di sebelah kirinya. Nah, di sini tuliskannya. Ya, angka 3. Supaya supaya S-nya 3 sama dengan yang kanan. Tapi dengan menetapkan 3 di sana, juga nanti berubah H dan O-nya, kita hitung ya. Yang berarti S-nya sekarang menjadi 3 ya, sebelah kiri ya. Ini 3 berarti sudah setara ya, 3 ya, sama-sama dengan kanan sudah setara. Kemudian H-nya kan jadi 6 tuh, 3 kali 2 ya. Kemudian O-nya jadi 12, 3 kali 4 kan. Nah, berarti ini sudah setara S-nya ya. Sudah setara O-nya, H-nya belum ya. Kita lihat ya. Jadi dengan meletakkan angka 3, maka S-nya jadi 3 ya. 3 kali 1 kan. H-nya berubah jadi 6, O-nya jadi 12 ya. 12 itu 3 kali 4. Berarti sudah setara ya. AL sudah, S sudah, O sudah ya. Nah, sekarang H-nya. Nah, untuk H setarakannya caranya berarti letakkan ya, lihat yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan kan 2 ya, sebelah kiri 6. Jadi berikan koefisien di depan H2. Ya, tentu di sana koefisiennya adalah sudah sama yaitu 3 ya. Angka 3 di sini ya. Sehingga H-nya menjadi H-nya menjadi 6 sebelah kanan ya, atau ruas kanan. Maka ini sudah setara. Ya, inilah cara menyetarakannya ya. Jadi cara menyetarakan itu urutannya ya untuk langsung ya logam dulu, kemudian non logam ya, non logam selain H dan O ya.
H terakhir sebelum O ya, O paling akhir. Kemudian tadi angka-angkanya harus sederhana. Jadi ya ini udah sederhana ya, 2, 3, koefisiennya kan 2, 3, ya kemudian 1 depan 2SO4 3 kali ya, 1 kemudian 3. Ini koefisiennya berturut-turut ya, 2, 3, 1, 3 ya. Itulah cara menyetarakan persamaan reaksi secara langsung. Nah, kalau secara tidak langsung itu untuk persamaan reaksi yang sulit disetarakan secara langsung, baru secara tidak langsung ya. Itu insya Allah dipelajari dalam ya dalam video selanjutnya. Ya, demikianlah para ses sekalian ya materi kimia tentang persamaan reaksi. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadikan video ini sebagai salah satu sumber belajar Anda. Tentunya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.